Oke, sekarang kita akan masuk ke kecepatan pada gerak menggelinding. Oke, sebelumnya kan kita udah bahas kalau menggelinding itu adalah gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, jadi misalkan gerak menggelinding yang kita buat contoh itu adalah gabungan dari gerak translasi yang kayak gini dengan gerak rotasi yang kayak gini. Jadi misalkan gerak translasinya itu dia bergerak ke arah kanan dan gerak rotasinya dia itu bergerak searah dengan jarum jam. Nah, misalkan kita ingin meninjau kecepatan pada 3 titik yang sama ini. Pada titik A, B, C pada gerak menggelinding itu kayak gimana? Oke, jadi aku besarin di sini. Sekarang kecepatan di titik A, B, C ini gimana untuk gerak menggelinding? Nah, yang namanya gabungan berarti kita combine, kita gabung antara ini dan ini ya. Jadi kita jumlahin kecepatan pada tiap titik di sini. Oke, kita mulai dari titik yang A ya. Nah, kalau kita lihat, kita tinjau dari gerak translasi, ini titik A-nya itu ke arah kanan, ya kan? Nah, kemudian untuk yang rotasi itu V-nya ke arah kiri. Kita anggap tadi kan besarnya sama nih. Berarti kalau kita jumlahin kecepatannya, nah berarti kalau kita jumlahin hasilnya sama dengan berapa? Ya sama dengan 0 ya. Jadi V di A itu sama dengan 0. Kenapa? Karena besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, itu kecepatan untuk di titik A. Sekarang kecepatan di titik B gimana? Nah, kalau ini kita lihat kan besarnya sama, arahnya sama. Berarti tinggal kita jumlahin aja. Nah, berarti kan ini geraknya sama-sama ke kanan nih. Berarti ini jadi 2V. Berarti ini aku panjangin dikit ya. Oke, jadi ini VB-nya sama dengan 2V. Simpel kan? Nah, dan untuk di titik C, karena ini 0 dan ini V, ini berarti besarnya kalau kita jumlahin itu adalah V aja. Berarti ini V di titik C sama dengan V gitu. Jadi kalau kita lihat dari 3 titik ini untuk gerak menggelinding, kecepatannya gini nih. V di titik A itu sama dengan 0, V di titik C itu adalah V, dan V di titik B itu sama dengan 2V, bervariasi. Nah, kalau kita lihat di titik A, ini kecepatannya sama dengan 0, berarti pada benda tegar ini dia tidak mengalami selip. Nah, kalau kita lihat di gerak rotasi pada benda tegar ini, dia kan di titik A ini bendanya bergerak ke arah kiri ya. Berarti di titik A bendanya dia mengalami selip atau tergelincir. Berarti di titik sini itu sebaliknya, dia tidak mengalami slip atau tergelincir. Nah, jadi di titik B dia mengalami kecepatan 2V dan di titik C dia mengalami kecepatan V. Berarti dia masuk akal nih. Untuk menggelinding berarti bagian atas dia harus lebih besar atau lebih tinggi kecepatan tangensialnya karena dia bendanya itu berotasi dengan arah searah dengan jarum jam. Oke, jadi aku gambarin juga di sini dia arahnya gini. Oke. Nah, sekarang kalau kalian bertanya-tanya kalau di titik lain gimana nih? Di titik sini atau sini atau sini? Ya udah, kalian tinggal lihat aja. Nah, misalkan untuk di posisi lain di titik ini misalkan ini kan kecepatannya dia ke arah sini, ya kan? Sama di titik ini. Terus kemudian di titik ini dia arahnya kemana? Sini itu kan kecepatan translasinya ke arah atas ya. Berarti gimana nih? Hasilnya tinggal, jadi kalau pakai konsep vektor kan tinggal jumlahin aja. Dari di sini dijumlahin sama yang di sini, berarti hasilnya resultannya ke sini. Berarti kalau ini kita gambar di sini, berarti di titik ini itu kecepatannya agak nyerong ke sini. Ya kan? Oke, dan besarnya berapa? V akar 2. Kenapa? Karena di sini V, di sini V, dan di sini berarti V akar 2. Oke, jadi kalian bisa analisisnya seperti itu. Dari konsep ini, kalian bisa mencari kecepatan dari tiap titik dimanapun yang kalian inginkan, gitu ya. Kalian bisa pakai hubungan antara omega dan V dan R. Dimana V itu sama dengan omega kali R, dimana R itu adalah jarak dari titik yang akan kamu analisis dengan pusat masanya. Oke, jadi kira-kira seperti itu kecepatan pada gerak menggelinding.